Nusantara. Pada abad ke-14, sebuah era keemasan di mana panji-panji Surya Majapahit berkibar, menaungi ribuan pulau di bawah sumpah palapa yang legendaris. Di balik kegagahan Mahapatih Gajah Mada dan gemerlapnya tahta Hayam Wuruk, tersimpan kisah para kesatria pilihan. Mereka bukan sekadar prajurit yang mahir menghunus keris, melainkan para intelektual, ahli tata negara, dan administrator ulung yang membangun peradaban. Inilah kisah salah satu dari mereka, seorang tokoh sentral yang namanya abadi dalam babat-babat Bali. Sang penjaga pena raja, sang pengatur strategi, leluhur warga tangkas Kori Agung. Inilah riwayat agung, Arya Kanuruhan. Sebelum kita mendapati tanah Bali, mari kita tarik waktu mundur ke Jawa Timur. Arya Kanuruhan bukanlah sosok yang muncul begitu saja. Beliau lahir dari garis keturunan yang terhormat, membawa darah kebangsawanan Wangsa Isyana dari kerajaan Kediri kuno, terah Raja Airlangga yang termasyur. Dalam catatan sejarah dan babat, sebelum beliau menyandang gelar jabatannya, beliau dikenal dengan nama asli Kebo Taruna. Nama Kebo pada masa itu bukanlah ejekan, melainkan gelar kehormatan bagi para kesatria yang kuat laksana kerbau, setara dengan nama-nama besar seperti Kebo Iwan atau Kebo Anabrang. Selain itu, beliau juga dikenal dengan sebutan Sir Arya Singha Sardula, sebuah julukan yang menggambarkan keberaniannya bagaikan singa. Di Majapahit, beliau tidak hanya ditempa ilmu pedang. Kebo Taruna dikenal memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. Beliau menguasai ilmu administrasi, sastra, dan tata negara. Sebuah kombinasi langka, otot kawat balung besi, namun memiliki otak seorang resi. Kualitas inilah yang kelak membuatnya dipercaya memegang peran vital dalam struktur pemerintahan. Tahun 1343 Masehi, tahun Caka 1265, langit di atas Selat Bali membara. Mahapatih Gajah Mada memutuskan bahwa sudah saatnya Pulau Bali, yang saat itu dikuasai oleh Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten atau Raja Bedahulu, disatukan di bawah naungan Majapahit. Ini bukan misi diplomasi biasa, ini adalah ekspedisi militer besar-besaran. Gajah Mada memanggil para Arya terbaiknya, Arya Damar, Arya Kenceng, Arya Sentong, dan tentu saja Arya Kebo Taruna. Mereka membagi pasukan menyerang dari berbagai penjuru mata angin. Pertempuran pecah. Di wilayah selatan, perlawanan rakyat Bali sangat sengit. Pasukan Bali dipimpin oleh senapati-senapati sakti yang konon kebal senjata. Salah satunya adalah Ki Guduk Basur. Namun disinilah kepiawaian Kebo Taruna diuji. Babat mengisahkan, beliau tidak hanya bertempur dengan fisik, namun juga dengan strategi. Di tengah hiruk-pikuk perang, keberaniannya meruntuhkan moral lawan. Bali akhirnya takluk, Raja Bedahulu gugur, dan tatanan baru pun dimulai. Namun bagi Arya Kanuruhan, tugas sesungguhnya baru saja dimulai. Bukan pedang yang akan ia gunakan selanjutnya, melainkan lontar dan pena. Setelah debu peperangan mereda, Majapahit perlu menanamkan agar kekuasaan yang kuat di Bali. Gajah Mada menunjuk Sri Krisda Kepakisan sebagai Raja Bali pertama, perpanjangan tangan Majapahit, berkedudukan di Samprangan. Tapi seorang raja tidak bisa memerintah sendirian. Ia butuh mata, telinga, dan tangan kanan. Disinilah Kebo Taruna mendapatkan tugas kehormatan. Beliau diangkat menjabat sebagai Kanuruhan. Apakah arti jabatan ini? Dalam struktur tata negara kuno, Kanuruhan setara dengan Menteri Sekretaris Negara atau Penyarikan Agung. Bayangkan peran beliau saat itu. Segala titah raja, segala pencatatan prasasti, hukum-hukum tata negara, hingga urusan administrasi kerajaan, semua harus melalui tangan dingin beliau. Beliaulah yang memastikan roda pemerintahan Samprangan berjalan teratur. Beliau adalah jembatan antara raja dan rakyat, serta antara Bali dan Majapahit. Sebagai penghargaan atas jasanya yang tak ternilai, Raja Sri Krishna Kepakisan menganugerahkan wilayah kekuasaan, Lengguh, kepada beliau. Arya Kanuruhan memilih menetap di sebuah wilayah yang subur dan strategis, di sebelah timur pusat kerajaan. Wilayah itu bernama Desa Tangkas, yang kini terletak di Kabupaten Plungkung.
Sejak saat itulah, nama Kebo Taruna perlahan terbungkus oleh gelar kebesarannya. Rakyat mengenalnya sebagai Arya Tangkas atau tetap dengan sebutan Arya Kanuruhan. Di desa Tanggas inilah beliau membangun puri dan peremajaan. Beliau menata kehidupan masyarakat di sana, mengajarkan tata krama dan menjadi pelindung bagi rakyat di sekitarnya. Waktu berlalu, pusat kerajaan berpindah dari Samprangan ke Gelgel. Namun, bakti Arya Kanuruhan tidak berhenti pada dirinya sendiri. Api pengabdian itu beliau wariskan kepada putra-putranya. Sejarah mencatat, Arya Kanuruhan memiliki 3 orang putra utama yang meneruskan garis keturunannya. Yang pertama, Kiai Brangsinga. Darah administrasi mengalir deras di tubuhnya. Ia menggantikan sang ayah menjabat sebagai Kanuruhan atau Sekretaris Negara pada masa pemerintahan Dalem Ketut Lesir di Gelgel. Ini membuktikan bahwa keluarga Arya Kanuruhan adalah keluarga birokrat ulung percayaan Raja-Raja Bali. Yang kedua, Kiai Tangkas, beliau yang memegang kendali dan melanjutkan kepemimpinan di wilayah desa Tangkas, menjaga tanah leluhur. Dan yang ketiga, Kiai Pegetapan. Hari ini ratusan tahun telah berlalu, namun nama Arya Kanuruhan tidak hilang di telan zaman. Di desa Tangkas Kelungkung, berdiri megah Pura Pusat Tangkas Kori Agung. Itulah Pura Kawitan, tempat di mana ribuan pratisentana atau keturunan Arya Kanuruhan dari seluruh Bali, bahkan seluruh Indonesia, pulang untuk bersujud. Mereka, warga Tangkas, mengenang beliau bukan sekadar sebagai penakluk, melainkan sebagai leluhur yang meletakkan dasar-dasar administrasi dan keteraturan di tanah Bali. Kisah Arya Kanuruhan mengajarkan kita satu hal penting, bahwa membangun sebuah bangsa tidak cukup hanya dengan keberanian di medan laga. Dibutuhkan kecerdasan, ketelitian, dan pengabdian tulus dalam menata negara. Dari Majapahit ke Bali, dari Kebo Taruna menjadi Arya Kanuruhan, jejaknya abadi, tertulis dalam lontar dan hidup dalam darah keturunannya. Demikianlah sejarah singkat Arya Kanuruhan, sebuah warisan leluhur yang patut kita jaga dan hormati. Sejarah belum selesai bercerita dan berhenti menuliskan kisahnya. Saksikan kisah selanjutnya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.